Israel dinyatakan bersalah atas pemusnahan, penyiksaan, dan kekerasan seksual yang terjadi di Gaza. Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Berdasarkan penyelidikan, pemimpin Israel juga bertanggung jawab atas kelaparan terhadap warga Palestina, termasuk menghasut pola serangan pemukim di tepi barat yang diduduki. Komisi Penyelidikan Internasional Independen COI PBB pada 12 Juni 2024 menyimpulkan bahwa pemerintah Israel bersalah atas kejahatan perang. Kejahatan tersebut dilakukan selama kampanye genosida 8 bulan terakhir di Gaza. Ditemukan bahwa pihak berwenang Israel bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode peperangan. Kemudian pembunuhan dan serangan yang disengaja terhadap warga sipil dan objek sipil. Penyelidikan tersebut menetapkan pernyataan-pernyataan dari para pejabat Israel sama dengan hasutan dan mungkin merupakan kejahatan internasional serius lainnya. COI juga mengecam serangan Israel yang terus berlanjut terhadap jalur evakuasi sipil. Israel lantas didesak untuk segera menerapkan gencatan senjata, mencabut blokade terhadap Gaza, hingga mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Namun di sisi lain, COI juga menuduh Hamas sengaja membunuh dan menyandra warga Israel. Pihak Israel pun tak terima dengan hasil penyelidikan. Mereka menyebut COI telah lama melakukan diskriminasi anti-Israel yang sistematis. 5 siswa SMP di Jakarta yang menjadikan warga Palestina sebagai bahan candaan saat berada di sebuah restoran cepat saji telah diberi sanksi. Mereka sempat menangis dan menyesali perbuatannya. Kabar ini disampaikan PLT Kepala Distrik DKI Budi Awaludin pada Rabu 12 Juni 2024. Menurutnya, Dinas Pendidikan DKI memberikan sanksi skorsing selama 1 minggu. Nantinya mereka wajib lapor ke guru bimbingan konseling atau UBK di sekolah masing-masing. Sebelumnya, Budi juga sudah memanggil kelima siswi yang melakukan penghinaan itu untuk dimintai klarifikasi. Mewakili para siswi tersebut, Budi menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi. Pasalnya, video yang beredar telah menyinggung masyarakat Indonesia. Budi menyampaikan 5 siswi tersebut juga sempat menangis. Seluruhnya mengaku menyesali perbuatan mereka saat diperiksa oleh Distrik. Lebih lanjut dikatakan Budi, para siswa ketakutan dan memohon agar dibantu menyelesaikan masalah. Budi pun sudah meminta bantuan ke KPAI untuk memberikan pendampingan kepada para anak tersebut karena saat ini sedang menjadi bulan-bulanan netizen. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai Mahfud MD hanya omong kosong soal pernyataannya mengenai kasus Vina Cirebon yang bisa diselesaikan dalam waktu 7 hari. Namun Mahfud sendiri justru mengaku tidak pernah memberikan pernyataan tersebut. Oleh karena itu, Mahfud menantang Habibur Rahman untuk membuktikan kapan tepatnya dirinya mengucapkan hal tersebut. Respon Mahfud MD itu disampaikan melalui sosial media X pribadinya pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam cuitannya, Mahfud MD meminta Habibur Rahman untuk membuktikan kapan dan di mana dirinya mengatakan bahwa kasus Vina bisa selesai dalam waktu 7 hari. Jika terbukti, Mahfud mengaku siap memberikan imbalan sebesar 100 juta rupiah untuk Habibur Rahman. Dilansir dari tribunnews.com, tantangan Mahfud itu disampaikan setelah Habibur Rahman mengatakan bahwa Mahfud sesumbar jika kasus Vina bisa selesai dalam waktu 7 hari. Menurutnya, pernyataan Mahfud hanya omong kosong. Habibur Rahman bahkan mengatakan bahwa karir Mahfud sudah selesai alias game over, sehingga ia meminta Mahfud untuk tidak banyak berkomentar lagi. Kasus pengeroyokan yang menewaskan siswa MTS di Situbondo, Jawa Timur mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Situbondo pada Kamis 14 Juni 2024. Sidang perdana dengan 9 terdakwa pengeroyokan itu dilakukan secara virtual dan berlangsung tertutup. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum
atau JPU dipimpin Ketua Majelis Hakim IGD Karangangyasa ini pun mendapat pengamanan puluhan personel Kepolisian Resort Situbondo. Tidak hanya itu, jalannya persidangan yang dimulai sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat menjadi perhatian puluhan keluarga korban yang ikut menyaksikan. Kakak korban, Novi, mengatakan dirinya bersama pihak keluarga berharap para pelaku diberi hukuman seberat-beratnya agar tidak ada insiden seperti ini lagi. Novi mengaku kedatangannya bersama seluruh keluarga untuk mengawal dan melihat secara langsung jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Situbondo. Meski 9 terduga pelaku diamankan dan disidangkan, Novi masih menduga ada tersangka lain. Sementara itu, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Situbondo, Huda Hazamal Hedi, mengatakan sidang perdana terkait tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak itu hari ini dengan agenda pembacaan dakwaan. Menurutnya, sifat peradilan anak itu khusus, sehingga sebisa mungkin proses persidangannya dipercepat. Saat ditanya alasan persidangan dilakukan secara virtual, Huda menjelaskan pihaknya mempertimbangkan adanya kejadian yang tidak diinginkan selama proses persidangan. Dikatakannya, para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Diberitakan sebelumnya, seorang siswa MTS di Situbondo meregang nyawa setelah dikeroyok pelajar di lapangan Desa Kalianget, Kecamatan Banyuklugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Korban berinisial M tewas setelah 1 minggu menjalani perawatan di Rumah Sakit Waluyo Jati, Kraksaan, Probolinggo. Kondisi terakhirnya koma setelah diduga dihajar ramai-ramai oleh 9 terduga pelaku yang masih berstatus siswa SMP dan SMA tersebut. Akibat tewasnya siswa berusia 15 tahun ini, 9 terduga pelaku berhasil diamankan polisi. Para pelaku dibekuk polisi di rumahnya masing-masing oleh tim Resmob Polres Situbondo. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Situbondo, Huda Hazamal Hedi, dan kakak korban, Novi. Terus kedatangannya ke PN ini dalam rangka apa ini sebenarnya? Ya, untuk mengawal ya? Iya, mengawal dan melihat gimana secara langsung ya persidangannya. Sebenarnya ini adik sampean atau siapa ini? Adik yang jadi korbannya. Dengan 9 tersangka yang diamankan, apa keluarga menduga masih ada tersangka lain? Ya, saya penasaran cuma sama yang WA itu, yang WA pakai nomor baru ngata-ngatain adik saya, karena adik saya dari WA itu. Apa tuntutannya terhadap tersangka ini selain dihukum? Dihukum seberat-beratnya. Sesuai dengan aturan yang ada ya. Baik, sidang perdana untuk terkait dengan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan matinya anak ini hari ini dilakukan yang perdana ya, yaitu dalam tahapan pembacaan dakwaan. Oh, dakwaan. Untuk tersangka ini sidangnya virtual atau gimana? Terdakwa ya. Untuk terdakwa kita berdasarkan koordinasi dengan pihak pengadilan maupun dari pihak Polri, kita lakukan melalui sidang online, di mana terdakwa anak ya, terdakwa anak berada di posisi di rutan Situbondo beserta walinya ya, karena anak ini kan harus didampingi sama wali di rutan, sementara jaksa serta penasihat hukum dan hakim di sini. Untuk dakwaannya itu didakwakan pasal 80 ayat 3 Jungto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang pelindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak menjadi undang-undang. Nah, khusus pelaku anak atas inisial Z ya, itu pelaku anak ya, itu ada kami tambahkan itu dengan undang-undang darurat. Pelaku anak ini ada yang membawa senjata tajam pada saat melakukan kejadian itu. Partai Gerindra memberikan tanggapan soal munculnya sejumlah politisi senior PDI Perjuangan dalam bursa calon gubernur Jatim. Gerindra yang telah resmi mengusung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menganggap munculnya sejumlah tokoh tersebut bisa menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat di Jawa Timur. Menurut Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadat,
tiap partai tentu memiliki sejumlah pertimbangan dalam melempar nama calon gubernur kepada masyarakat, yakni dengan mempertimbangkan kapabilitas tokoh yang bersangkutan. Semakin baik kapabilitas seorang calon pemimpin, maka akan semakin baik pula iklim berdemokrasi di Jawa Timur. Masyarakat memiliki pilihan dalam memilih calon yang didasarkan pada kemampuan dan rekam jejak. Anwar Sadat yang menjadi anggota DPRD Jatim 4 periode ini menambahkan, pilkada secara langsung memberikan pola bagi partai politik dalam menentukan calon yang diusung. Di antaranya, mempertimbangkan soal elektabilitas atau elektoral. Semakin besar tingkat keterpilihan seorang bakal calon, maka semakin besar pula tokoh tersebut untuk diusung. Dalam menentukan pasangan calon yang diusung, partai akan lebih dahulu melihat angka survei, kapabilitas, dan pertimbangan politik lain. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, memberi sinyal partainya soal rencana besar Pilkada 2024 di Jawa Timur. Eriko mengatakan, PDIP akan melakukan perhitungan secara matang sebelum mengambil keputusan di Pilkada. Eriko menyebut PDIP memiliki banyak kader yang bisa diusung dalam Pilkada Jatim 2024, seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, dan Ketua Badan Anggaran DPR RI sekaligus Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah. Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas sebagai calon gubernur. Sementara, pada posisi calon wakil gubernur, Eriko menuturkan, PDIP juga memiliki banyak kader seperti Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Budi Kanang Sulistiono hingga Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.